Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Jangan lupa sebelum belajar berdoalah terlebih dahulu agar diberi kemudahan oleh Allah dalam belajar. Lani anak yang rajin. Lani rajin merawat ayam dan kelincinya. Ia membersihkan kandang ayam dan kelincinya dengan teratur. Nah, jadi kalau kalian di rumah memiliki hewan ternak, entah itu ayam, kelinci, ataupun yang lainnya, kalian harus bertanggung jawab untuk merawatnya, seperti memberinya makan tiap hari, membersihkan kandangnya, dan merawatnya dengan teratur. Perhatikan gerakan ayam ketika makan. Apakah kalian pernah melihat ayam yang sedang makan? Nah, ketika ayam makan, yang digerakkan adalah kepalanya, itu turun naik, turun naik, turun naik. Nah, seperti itu ya kira-kira kalau ayam sedang makan. Ada juga gerakan ayam yang lain. Perhatikan gerakan ayam yang lain. Kalau kita lihat di gambar ini, ada yang menghentakkan kakinya, ada yang menghentakkan sayapnya, dan yang lain-lain. Nah, ini adalah anak yang sedang menirukan gerakan ayam ketika makan. Nah, kalau kita lihat tangannya ditaruh di belakang dan kepalanya bergerak ke atas ke bawah, turun naik seperti mematuk makanan. Dan gambar yang ini menirukan gerakan kaki ayam yang dihentakkan. Nah, jadi tangannya ditaruh di pinggang, lalu kakinya dihentakkan kanan kiri secara bergantian. Kalau gambar yang ini sama ya, juga menghentakkan kakinya secara bergantian kanan dan kiri, tetapi tangannya seperti sayap yang sedang dikepakkan. Dan gambar yang terakhir adalah menirukan gerakan ayam yang sayapnya sedang terluka. Nah, jadi kelihatan lemas dan lengannya atau tangannya lunglai. Nah, seperti itulah kira-kira cara menirukan gerakan ayam. Lingkarilah penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada teks cerita berikut. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang huruf kapital ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat kalau huruf kapital itu digunakan di awal kalimat, digunakan untuk nama orang, nama bulan, nama hari, dan nama tempat. Sekarang kita baca dulu. Kalian perhatikan. Merawat ayam. Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Judulnya adalah merawat ayam. Penulisan hurufnya sudah benar ya. M-nya memakai huruf kapital dan A-nya juga menggunakan huruf kapital. Karena untuk penulisan judul setiap katanya harus menggunakan huruf kapital. Nah, sekarang kita cari penggunaan huruf kapital yang tidak tepat. Ya, kita baca dulu kalimatnya. Kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Nah, penggunaan huruf kapital untuk ayam itu tidak tepat karena bukan ada di awal kalimat ataupun ayam itu bukan nama orang. Jadi A-nya harus A kecil. Penggunaan huruf kapital yang tidak tepat lagi ada di huruf A pada ayam. Ibu bacakan dulu kalimatnya. Ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Nah, di sini ayamnya ada di awal kalimat. Jadi kalau ada di awal kalimat, A-nya harus huruf kapital.
Ibu bacakan dulu kalimatnya. Ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Nah, di sini ada huruf kapital yang tidak tepat pada penggunaannya ya. Di sini ada huruf V pada kata vaksin. Nah, ini harusnya pakai V kecil karena ada di tengah-tengah kalimat, dan vaksin bukan nama orang, bukan nama hari, bukan nama tempat, jadi harus menggunakan V kecil. Tata tertib yang harus dipatuhi ketika mengikuti pelajaran. Ya, di sekolah itu ada tata tertib yang harus dilakukan ketika mengikuti pelajaran, dan ada juga tata tertib yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Kira-kira apa saja yang boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran? Yang pertama, mengerjakan tugas dari guru. Kedua, berdiskusi dengan teman saat tugas kelompok. 3. Bertanya kepada guru jika ada kesulitan dalam pelajaran. 4. Menjawab pertanyaan guru. Dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran adalah: yang pertama, mengganggu teman saat pelajaran. Nomor 2, menyontek saat ulangan. Nomor 3, bertengkar dengan teman. Nomor 4, tidak memperhatikan saat guru menjelaskan pelajaran. Dan nomor 5, tidak mengerjakan tugas dari guru. Nah, itulah tata tertib yang harus kalian lakukan ketika mengikuti pelajaran, dan tata tertib yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Sekarang Lani mengikuti pelajaran olahraga. Gerakan pertama yang dilakukan oleh Lani adalah gerakan jalan di tempat. Gerakan jalan di tempat yang dilakukan oleh Lani, tangannya ditaruh di pinggang dan kakinya menghentakkan antara kanan dan kiri secara bergantian. Gerakan berikutnya adalah gerakan lari ke arah depan. Nah, jadi kalau berlari itu harus fokus ke depan, tidak boleh menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Dan gerakan yang terakhir adalah gerakan lari zigzag atau berbelok-belok. Nah, jadi lari berbelok-belok ya, seperti yang ada di gambar, atau namanya disebut lari zigzag. Kalian bisa melakukan gerakan seperti ini di rumah dengan pengawasan orang tua ataupun orang dewasa yang ada di rumah kalian. Sekarang perhatikan, ibu akan membacakan bacaan yang berjudul ayam. Ayam adalah hewan berkaki dua. Cakar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Cakar kaki digunakan untuk mencari makanan. Makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur dierami induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur-telur pun menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi. Protein berguna bagi tubuh manusia. Bacaan yang ibu bacakan ini menggunakan tulisan huruf tegak bersambung. Ya, kita sudah pernah belajar menulis menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, apakah di dalam bacaan ini terdapat huruf kapital atau huruf besar? Baik, kalian perhatikan, ibu akan melingkarinya. Nah, huruf yang ibu lingkari itu adalah huruf kapital atau huruf besar, dan cara penggunaannya juga sudah tepat, yaitu digunakan di awal kalimat atau setelah titik. Sekarang tugas kalian adalah jawablah pertanyaan berdasarkan isi teks di atas. Tuliskan jawaban dengan huruf tegak bersambung. Nah, kalian lihat di bacaan yang ibu bacakan barusan.
Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.